Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membahas mengenai mengasihi Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan itu lebih jauh, kita melihat dulu di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ya, itu adalah kasih. Seperti yang 1 Yohanes ini katakan bahwa kasih itu bukan hanya dengan perkataan atau kita hanya dengan mengatakan itu dengan lidah. Kita bisa sebutkan saya mengasihi, tapi mengasihi yang benar adalah ketika kita bertindak secara nyata, adalah ketika kita benar-benar melakukan hal tersebut. Jadi kasih ini adalah sebuah tindakan nyata yang tidak hanya cukup dikatakan atau didefinisikan. Satu pribadi yang harus kita contohi adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi manusia, padahal dia tahu bahwa manusia ini pasti akan mengkhianati dia akhirnya. Bahwa bahkan sudah mengkhianati, bahkan sudah menolak Tuhan Yesus. Banyak orang-orang menolak Tuhan, banyak orang-orang yang bahkan ada manusia yang mengkhianati seperti Yudas Iskariot. Dia tahu banyak manusia yang mengkhianati dia. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tetap mengasihi, dia tetap menyayangi manusia. Itulah kasih. Kasih tidak menuntut balas, kasih tidak melihat feedback apa yang dilakukan. Yang penting dia mengasihi orang dengan sungguh, ketulusan yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dalam mengasihi Tuhan adalah berarti kita tidak lagi melakukan semuanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seharusnya seperti itu. Kita tidak ingin Tuhan terluka karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dengan kita mengasihi Tuhan, kita juga sudah membenci apa itu dosa. Karena tahu kan dosa adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Dosa adalah hal yang tidak Tuhan mau. Dan Tuhan berharap kepada kita untuk kita selalu hidup di dalam Dia. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai kasih. Ingat bahwa Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak ingin kita berdosa. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa dosa akan membawa kita ke dalam maut, kepada kekekalan, kegelapan yang kekal. Tuhan ingin kita kembali kepada kerajaannya. Makanya Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita dari hal itu. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita ini memampukan kita untuk melihat Yesus sebagai role model yang harus kita lihat. Kita melihat Yesus begitu mengasihi manusia. Kita lihat Tuhan Allah kita yang walaupun bangsa Israel pada saat itu banyak melakukan hal-hal yang melukai hati Allah, tapi apa yang Tuhan Allah lakukan pada saat zaman Israel yang saat keluar dari Mesir, dia apa? Dia tetap memperhatikan, dia tetap memberikan kesempatan. Ya, karena Tuhan itu kasih. Walaupun Tuhan itu maha adil, tapi kita harus tahu Tuhan itu kasih. Untuk kita yang pada saat ini, kita harus tahu bahwa kita sebagai anak muda, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dengan kita mengasihi Tuhan, tindakan kita pasti berubah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita pasti otomatis itu berubah. Apa yang harus kita bangun untuk mengasihi Tuhan? Yang pertama, tetap berdoa. Dengan berdoa kita membangun relasi kepada Tuhan. Kita membangun suatu komunikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat bersyukur ketika kita menyediakan waktu untuk bertemu Dia. Dan sekaligus juga kita harus membaca firman. Itu konteks yang harus kita tanam. Kita harus memilih. Kita harus memilih apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan membaca firman. Kita membaca firman untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita perhatikan tingkah laku kita. Kita perhatikan apa yang kita pikirkan. Kita tidak lagi ingin semena-mena dengan kehidupan kita. Kita hanya mau menjadi apa yang Tuhan inginkan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi menjadi anak muda yang semrawut. Kita tidak lagi menjadi anak muda yang hanya mementingkan keinginan pribadi. Satu yang harus kita ketahui bahwa dengan kita mengasihi Tuhan, kita jangan ragu menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Jangan karena kita mengasihi Tuhan kita takut ditinggalkan. Lebih baik kita ditinggalkan teman, lebih baik kita ditinggalkan orang sekitar daripada kita ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menjadi tujuan utama kita. Hati-hati teman-teman dengan kehidupan kita masing-masing. Kita harus tahu bahwa kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Amin. Dan
seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bahwa kasih ini bukan hanya sekedar tindakan, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi tindakannya nyata dan berdampak. Jadi ketika kita sudah mempunyai konsep kasih yang benar, kita pasti berdampak pada orang sekitar, pada orang terdekat kita juga, dan kita pasti mengasihi orang dengan sungguh. Pasti kita tidak menuntut balas, kita dulu kayak kita terima, dan kita tidak lagi menjadi orang yang stuck di situ-situ saja, tapi kita ingin terus maju di dalam Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Itulah renungan singkat pada video kali ini. Semoga teman-teman terberkati. Semoga kita menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam kehidupan kita yang pasti ada tindakan dan akan berdampak. Amin. Terima kasih.